Halo teman-teman, nama aku Agnes dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 3. Di sini, aku sama teman-teman aku bakal ngebawain podcast buat kalian semua nih. Tema yang akan dibawakan pada podcast kali ini adalah pendidikan bermutu. Di sini ada Dimas. Halo Ngap, aku Dimas. Terus ada Lukas. Halo, namaku Lukas. Dan yang terakhir ada Valen. Halo semua, namaku Valen. Selamat mendengarkan podcast kami ya. Enjoy! Teman-teman pasti tahu kan sama virus COVID-19, virus corona itu loh. Tahu lah. Oh ya, kalian ngerasa nggak sih sejak pandemi cara hidup kita berubah? Ngerasa banget sih, dari yang sebelumnya kita nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker kemana-mana. Terus dari sekolah tatap muka, sekarang jadi sekolah online. Dan masih banyak lagi sih. By the way, kalian sadar gak sih kalau pendidikan itu memiliki sifat yang elastis? Maksudnya, pendidikan itu akan berubah-ubah mengikuti zaman. Contohnya, kayak yang dibahas di Mas Haji. Pendidikan sekarang jadi online sejak pandemi. Iya nih, gara-gara sekolah online, banyak siswa yang bosen di rumah. Tapi kalian masih mending loh bisa menerima pendidikan dengan baik. Dulu, tidak semua orang bisa menerima pendidikan yang pantas loh. Ih, kasian banget ya mereka. Emang gimana sih keadaan pendidikan dulu? Jadi, dulu itu pendidikan yang diberikan sangat terbatas. Biasanya, pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan, terutama laki-laki. Berarti kasian banget dong Valen sama Agnes kalau hidup di zaman dulu. Soalnya mereka nggak dapat pendidikan. Hihihihihi. Ya kan, Luk? Ya enggak dong, itu kan dulu, sekarang kan udah beda. Gue sih nggak ikut-ikut ya. Bercanda. Menurutku kita harus bersyukur karena perjuangan para pahlawan kita semua dapat menikmati pendidikan yang memadai. Ya karena itu pendidikan di Indonesia bisa berkembang setiap tahunnya. Kalau masih nggak percaya, aku punya data dan matriks bukti perkembangan pendidikan di Indonesia setiap tahunnya. Nih. Wih, grafiknya nih terus loh. Memang perjuangan Indonesia untuk memajukan pendidikan itu membuahkan hasil. Ngantuk banget nih ngeliatin grafiknya. Daripada pusing, mending aku setel lagu aja deh. Now a good friend of mine sat with me and he cried. He told me a story, I know he hadn't lied. He said he went for a job and this the man said, without an education you might as well be dead. Bentar. Kok aku kayaknya denger lagunya malah tambah ngantuk ya? Lagunya emang bikin ngantuk sih, soalnya lagu lama. Tapi kalian jangan salah sangka dulu. Ini lagunya bermakna tahu. Maknanya ya tentang pentingnya pendidikan di kehidupan. Di lirik lagu Without an Education, you might as well dead. Dead yang dimaksud bukan berarti dead meninggal ya, tetapi mati akan pengetahuan gitu guys. Kalau dipikir-pikir, lagu yang disetel sama Dimas tadi cocok sama keadaan pendidikan di Indonesia nggak sih? Sebagai negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, harusnya Indonesia bisa jadi negara maju kalau didukung sama fasilitas sumber daya manusia. Tapi sayangnya itu masih belum terwujud. Gara-gara pemerataan pendidikan di Indonesia itu belum rata semua. Iya nih, bener banget. Semakin banyak penduduk, maka semakin sulit bagi Indonesia untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik. Soalnya kan pemerataan pendidikan susah, apalagi wilayah di Indonesia terbentang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dan dipisahkan oleh banyak pulau. Nah, bener banget itu. Saking banyaknya penduduk yang tersebar, semakin susah untuk meratakan pendidikan. Padahal loh ya, potensi dari siswa-siswi di daerah tertinggal itu nggak kalah sama potensi siswa-siswi dari daerah perkotaan loh, kalau mereka diberikan kesempatan untuk belajar. Terus cara mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia gimana ya? Kalau menurutku sih kita bisa mendukung pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi.
Sistem zonasi? Memangnya sistem zonasi itu gimana sih? Jadi toh, sistem zonasi itu prinsipnya wajib memilih sekolah yang dekat sama rumah. Nah, tempat di mana kita sekolah diatur dengan tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Zonasi ini dilakukan dengan cara menarik garis lurus dengan setiap titik koordinat. Jadi, titik koordinat RT wilayah tempat tinggal kalian akan ditarik garis lurusnya ke titik koordinat sekolah. Oh gitu. Jadi tempat kita sekolah itu diatur sama jarak terdekat antara rumah dan sekolah sekitar gitu ya. Tapi cara nentuin jaraknya gimana? Kan nggak mungkin diatur pakai penggaris. Gak gitu dong konsepnya, masa pakai penggaris. Gini. Kita bisa mengukurnya pakai rumus matematika nih. Caranya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan jari-jarinya dikuadrat. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu jarak radius maksimal zonasi. Misal 5 km. Lalu di sini kalian tentuin skala maksimalnya. Misalnya 1 kilo sama dengan 1 satuan koordinat. Nah, yang kedua, kalian tentukan nih titik koordinat rumah kalian. Tapi di sini kita misalkan titik koordinat sekolah 0,0. Nah, contoh yang pertama nih, rumah A di koordinat 6,6. Lalu kita masukin ke rumus yang tadi. Nah, hasilnya 72 lebih besar dari 25, sehingga titik koordinat rumah A tidak termasuk ke dalam zonasi sekolah. Contoh yang kedua nih, rumah B. Kita misalkan di koordinat 3,3. Lalu kita masukin ke rumus yang tadi. Nah, hasilnya 9 lebih kecil dari 25, sehingga titik koordinat rumah B termasuk dalam zonasi sekolah. Gitu deh. Oh gitu caranya. Berarti kita kalau mau masuk sekolah yang ada zonasinya, rumah kita harus masuk ke zona sekolah kayak titik rumah B gitu ya? Berarti enak dong ya ada sistem zonasi. Kalau dulu mah mau masuk SMA favorit aja susah. Tapi kalau sekarang gampang karena ada jalur zonasi. Nggak juga sih. Gak hanya pemerataan pendidikan di Indonesia terbantu, tetapi juga ada beberapa orang yang gak setuju dengan sistem zonasi ini. Lah, bukannya sistem zonasi itu enak ya? Tapi kok masih ada orang yang gak setuju sama sistem zonasi? Mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Kan semakin jauh informasi yang disampaikan, maka akan semakin berbeda pemikiran dan pendapat dengan apa yang disampaikan di awal. Organisme saja memerlukan komunikasi antar sel agar dapat bekerja dengan maksimal, apalagi manusia yang memiliki pemikiran yang lebih kompleks, sehingga komunikasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sih, aku setuju. Komunikasi itu penting banget. Tapi masalahnya di Indonesia itu bukan cuma tentang komunikasi aja, tapi tentang lingkungannya juga. Iya juga ya, lingkungan di Indonesia sudah banyak yang tercemar karena adanya kerusakan ekosistem, pencemaran air, udara, dan banyak lagi. Nah, karena hal inilah kita memerlukan orang-orang yang cerdas dan berpendidikan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Iya loh, apalagi efisiensi pemakaian BBM di Indonesia tergolong rendah karena pembakaran yang tidak sempurna. Jadi, hal ini bisa menyebabkan emisi gas buang yang kotor dan beracun, sehingga bisa mengganggu kesehatan. Jadi gini, ada dua macam pembakaran pada BBM. Pertama, pembakaran sempurna BBM. Pembakaran ini menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Weh, zat-zat yang dihasilkan berbahaya semua loh itu bagi lingkungan dan kesehatan. Iya, ada 3 zat yang bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, ada gas karbon dioksida atau CO2, yaitu merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida atau CO akan berkaitan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Sementara itu, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon
yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Ternyata dampaknya bisa separah itu ya. Perlu banget nih dilakukan usaha untuk mengatasinya. Iya nih, kabar baiknya telah ditemukannya alat yang bernama magnet permanen ferrit dengan barium ferrit yang bisa menghemat BBM sampai dengan 30-40%. Bukan hanya efektivitas BBM, alat ini dapat mengubah molekul oktagonal pada BBM menjadi heksagonal yang mampu mengikat oksigen lebih banyak, sehingga alat ini bisa digolongkan ke dalam alat yang ramah lingkungan. Wah, kreatif banget sih orang-orang bisa buat alat-alat secanggih itu. Iya nih, karena itulah pendidikan bermutu sangat diperlukan agar kualitas manusia di Indonesia tergolong tinggi. Kalau menurut gue ya, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi pribadi yang kreatif dan cerdas agar bisa memajukan bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Ya tuh, bener banget. BTW, kayaknya sampai di sini dulu deh podcast kita hari ini. Iya nih, udah capek, soalnya pembahasannya berat-berat. Jujur, dari ngobrol-ngobrol tadi, kita dapat pengetahuan baru loh. Oke, kita akhiri dulu podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye.